Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Cina yang berjudul Mother Revenge. Sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu ada beberapa shortcut yang gak bisa diupload di sini. Itu gue upload lagi di IG. Ceki-ceki ya yang belum sempat nonton. Yaudah yuk kita mulai ceritanya. Seorang pria yang sedang membereskan papan kertas seperti melihat sesosok bayangan yang lewat di jendela. Dia pun segera memeriksa keluar tapi ternyata tidak ada siapapun. Setelah itu dia kembali berjalan masuk lagi ke dalam dan meneruskan pekerjaannya. Sesuatu seperti paku panjang mengarah ke arahnya dan saat dia melihat ke belakang, ternyata boneka kertas yang tumbang. Kalau melihat ke sekeliling, profesi pria ini adalah membuat papan bela sungkawa dan barang-barang dari kertas yang biasanya akan dibakar untuk orang-orang yang sudah meninggal. Saat dia berjalan ke papan kertas itu, sesosok seperti nenek berambut putih keluar dengan paku panjang di tangannya yang langsung menghujamkan ke pria tersebut dan kalung yang dipakainya pun terjatuh ke lantai. Seorang pria bernama Ajun mendatangi bapak-bapak bernama Xiu dan memperkenalkan dirinya adalah pacar dari adiknya Xiaodong. Maksud kedatangan Ajun adalah menanyakan keadaan Xiaodong yang belakangan ini sudah tidak masuk kerja yang katanya sudah sejak kematian ibunya. Ajun bercerita beberapa saat yang lalu Xiaodong demam dan sering bermimpi buruk. Xiu berkata memang belakangan ini kondisi keluarganya sedang kacau, di mana kakak tertua mereka juga mengalami serangan jantung beberapa waktu lalu. Ajun lalu bertanya tentang kabar yang mengatakan ibu mereka kerasukan kucing hitam setelah dia meninggal. Sebelum selesai bicara, Xiu mengatakan kabar itu hanyalah omong kosong belaka. Sejak ibu mereka meninggal, warga mulai bergunjing tentang mereka, jadi kemungkinan Xiaodong merasa cukup tertekan karena hal tersebut. Di atas Xiu dan Xiaodong, masih ada kakak laki-laki yang bernama Chuan dan kakak perempuan bernama Xia, sedangkan ayah mereka sudah meninggal lama. Selama ini, ibu mereka lah yang berjuang membesarkan mereka semua dengan menyulam. Saat Xiaodong berusia 18 tahun, ibu mereka menderita pendarahan di otak dan lumpuh. Kakak laki-laki dan perempuan menikah lebih awal dan tidak ingin direpotkan oleh ibu mereka. Selama ini Xiu dan Xiaodonglah yang merawat ibu. Di bulan Januari tahun ini, istri Xiu yang bernama Dingmei menjalani pengangkatan ginjal di kota lain dan Xiu harus menitipkan ibunya ke rumah kakaknya Chuan untuk beberapa hari. Setelah Xiu pergi, Chuan malah menelpon Xiaodong dan Xia. Saat itu Xiaodong adalah guru tari di provinsi lain. Karena pekerjaannya yang jauh, dia pamit pulang malamnya. Semua anak-anaknya seakan punya alasan tersendiri untuk menolak ibu mereka. Xia berkata kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk merawatnya, jadi menitipkannya ke kakak tertuanya Chuan. Chuan berkata pada ibunya dia sendiri sedang sakit jantung dan bisnis toko juga sedang sepi. Sedangkan Xia sendiri punya bisnis kedai teh yang menghasilkan banyak uang. Jadi dialah yang akan merawat ibunya. Chuan langsung kabur saat Xia menelpon seseorang. Tapi ego seorang anak gadis yang merasa sudah menikah itu tidak seharusnya merawat ibunya lalu mengirim pesan kepada Chuan dan pergi dengan mengatakan kepada ibunya, dia ada urusan maka harus segera pulang dan Chuan lah yang nanti akan menjemputnya kembali. Xia pun pergi dan mematikan ponselnya hanya untuk memastikan tidak ada yang menelponnya untuk urusan ibunya. Ibunya ditinggalkan begitu saja sendirian di tembok kota. Beberapa orang sempat lewat dan bertanya kepadanya dan ibu tua itu hanya berkata anak dan putrinya akan menjemputnya. Malam itu turun salju dan si ibu mengalami pendarahan otak lagi dan meninggal. Nah, hari itu masih hitungan 2 hari sejak kematian sang ibu. Chuan dinyatakan serangan jantung oleh dokter tapi warga mengatakan ibunya dirasuki oleh kucing hitam saat kematiannya dan dia akan kembali untuk membalaskan dendam. Menurut legenda setempat, ketika jasad yang ditaruh di peti dan dimasuki seekor kucing, maka mayat itu terbangun dengan wajah menyerupai kucing. Lagi asik-asiknya cerita, Doudou memanggil ayahnya dan berkata bibinya Xia datang. Sedikit berbasa-basi akhirnya Xia bertanya tentang warisan yang ibunya tinggalkan kepada Dingmei. Dingmei mengatakan Xia tidak mempunyai hak apa-apa karena dia tidak ikut merawat ibunya selama ini. Di tengah perdebatan itu, Xiu menghentikan mereka dan menyuruh istrinya untuk memberikan kunci rumah yang Xia inginkan. Setelah masuk dan menyalakan dupa untuk ibunya, dia pun masuk ke rumah peninggalan ibunya dan melihat-lihat di sana. Xiaodong akhirnya datang dan bertemu dengan Ajun yang dari tadi menunggunya. Ajun berkata dia sudah tahu tentang kisah ibunya dan menghiburnya.
Xiaodong masih menyalahkan diri sendiri dan berkata dia tidak ingin membicarakan ini sekarang sambil berjalan pergi. Sesampainya di rumah, Xiaodong mengabarkan kepada Xiu bahwa kakak tertua mereka belum juga sadar di rumah sakit. Perhatian Xiu tertuju pada kalung anaknya dan menanyainya di mana dia mendapatkan kalung itu. Xia datang dan menjawab dari kamar neneknya. Kedatangan Xia adalah untuk mengklaim bahwa dia akan mengambil alih rumah ibu mereka dan rencananya dia akan tinggal di sana selama beberapa hari sampai nanti dia menyewakan lagi ke orang lain. Ding Mei langsung bereaksi sedangkan Xiu yang tidak maruk harta langsung menyudahinya. Dia lalu memberikan kalung Xia yang hilang 20 tahun yang lalu yang kebetulan ditemukan secara tidak sengaja. Itu adalah kalung yang diberikan ibu mereka kepada semua anak-anaknya dan percaya bahwa kalung itu bisa mengusir roh jahat. Dalam kesempatan itu juga, Xiaodong berkata dalam beberapa hari lagi dia akan ke Yunnan bersama Ajun untuk mencari pekerjaan. Xia berkata bahwa kematian ibu mereka itu murni kesalahan kakak tertuanya Chuan. Xiaodong lebih bijaksana dengan menjawab kematian seseorang tidak bisa dibatalkan dan tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Malamnya sewaktu Xia berjalan di seputaran pekarangan rumah, dia seperti melihat arwah ibunya yang mengintip lewat jendela. Tapi hal itu tidak menakutinya sama sekali dan malah lanjut menempel brosur untuk penyewaan kamar. Setelah beres dengan urusannya, dia kembali ke ruang sembayang. Foto ibunya tergantung agak miring dan dia pun mencopot lalu sedikit membersihkan bingkai foto tersebut. Tiba-tiba Xia seperti berhalusinasi melihat mata ibunya yang mengeluarkan darah. Karena itu dia pun segera kembali ke kamarnya dan terus terngiang akan kejadian tadi. Tengah malam menjelang subuh, saat itu tiba-tiba kursi roda ibunya bergerak sendiri. Xia yang mendengar itu terbangun dan segera menyalakan lampu. Di kaca dia seperti melihat seseorang yang melihatnya dari luar jendela, tetapi pas dia lihat ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Xia berjalan keluar dan tidak mendapati siapa-siapa, tapi anehnya, foto ibunya sudah terpasang kembali di posisi semula, di mana seharusnya tadi dia meletakkan foto itu di meja begitu saja. Sewaktu dia berjalan kembali ke kamar, sosok hantu berwajah kucing ada di depannya dan langsung menancapkan jarum rajutan ke arahnya, tapi beruntung meleset yang membuat Xia masih bisa untuk segera melarikan diri. Dia berlari kembali ke rumahnya sendiri sambil berkata ibuku berubah menjadi monster kucing dan ingin membunuhku. Yongxiang suaminya meyakinkan dia itu bukanlah hantu tapi pasti manusia yang ingin menakut-nakuti. Yongxiang berasumsi saudara-saudaranya lah yang melakukan hal tersebut. Ternyata nggak laki nggak bini sama kelakuannya, sama-sama negatif, cocok. Besoknya mereka kembali ke rumah tua ibunya. Setelah semua berkumpul, Xia menceritakan kejadian semalam dan berkata ibunya ingin membunuhnya dengan jarum rajutan. Xiaodong merasa ini hanyalah cerita konyol dan berjalan pergi. Xiu menyuruh Ding Mei untuk mengejar Xiaodong. Setelah itu Yongxiang mulai mengeluarkan bisanya. Dia langsung menuduh Xiula yang melakukan hal tersebut untuk sengaja menakut-nakuti Xia. Dia tidak mau mendengarkan penjelasan logis apapun, intinya di otaknya, isinya cuma semua yang mau dia percayai. Untuk pembuktian, Xiu lalu mengeluarkan kotak yang berisikan barang-barang keperluan rajutan ibunya dulu dan ternyata benar, jarum rajutan itu sudah tidak ada di kotaknya. Xiu beranggapan itu sudah tidak beres dan menyuruh kakaknya untuk tidak menginap di kamar ibunya malam ini, tapi itu ditanggapi negatif oleh kakak iparnya yang malah akan sengaja nginap nanti malam. Xiu pun malas menanggapi mereka dan keluar. Di depan rumah dia bertemu Ajun yang datang atas permintaan Xiaodong untuk membantunya memindahkan barang-barangnya. Dalam perjalanan, Ajun bertanya tentang keberadaan wanita berwajah kucing. Xiu bercerita dulu di desa itu pernah ada wanita tua yang meninggal di tahun 1924. Seekor kucing berlari ke mayatnya. Desas-desus tentang wanita tua berwajah kucing pun muncul. Katanya dia hanya akan membalas perbuatan orang-orang yang berbuat buruk kepadanya sebelum dia mati, terutama pada keturunannya yang tidak berbakti. Menurut Xiu, ibu mereka tidak mungkin melakukan hal yang sama karena selama ini yang dia inginkan adalah kerukunan antara semua anak-anaknya. Malamnya, Xiu ke kamar Xiaodong yang lama dan diam-diam memasang CCTV yang mengarah keluar. Malam itu, Xia belum bisa tidur dan masih terngiang-ngiang tentang penampakan sosok yang berwajah kucing. Setelah itu, dia membangunkan Yongxiang hanya karena dia ingin beol. Sungguh merepotkan bangunan di sana. Toilet bisa terletak jauh dan di saat perjalanan itu, Xia seperti melihat sesosok berpakaian putih yang barusan lewat di depannya. Setelah didekati, ternyata hanya plastik putih yang tergantung.
Di saat Xia masuk ke toilet, dia berteriak karena penampakan nenek berwajah kucing yang ingin menyerangnya. Yongxiang langsung masuk tapi tidak menemukan apapun. Xia kembali histeris setelah melihat sosok itu dan sekilas berjalan pergi di antara tembok. Mereka pun memeriksa ke sana dan lagi-lagi tidak menemukan siapapun. Xia heboh lagi dengan penampakan yang sekilas. Terakhir dia berteriak hanya karena melihat seekor kucing manis. Besoknya Ding Mei menceritakan kejadian yang menimpa Xia dan tertawa geli karena Xia ngompol di celana. Ajun kebetulan datang dan Xiu mengajaknya untuk memeriksa rekaman CCTV. Di menit tertentu kamera itu tidak tampak merekam apapun di mana kamera itu seperti sengaja ditutup. Di saat dimundurkan lagi sebelumnya ternyata ada bayangan jarum rajut yang terekam. Melihat itu Xiu langsung meminta Ajun untuk segera membawa Xiaodong pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali lagi. Setelah itu Xiu pergi menemui kakaknya dan menyuruhnya jangan lagi menginap di rumah tua. Yongxiang keluar dan berkata dia yang akan tinggal di rumah tua nanti malam karena hati dan otak sempitnya masih menganggap ada orang-orang yang sengaja melakukan hal tersebut terkait harta. Xiu berbeda dengan Yongxiang. Yang dia pikirkan adalah untuk melindungi kakak dan adiknya. Dia pun pergi ke tempat kerjanya dan memasukkan semua benda-benda yang mungkin akan berguna nanti ke dalam tasnya. Malahnya sewaktu Xiu kembali bekerja, sebelumnya dia menghampiri kamar ibunya yang di dalamnya sudah ada Yongxiang yang tampak asik menelpon seseorang. Yongxiang berkata dia ingin menangkap hantu itu dan Xiu menjawab akan bekerja sama dengannya. Xiu sengaja berteriak di depan kamar dan mengatakan kalimat yang sama kepada Yongxiang, seakan-akan Xia berada di dalam bersamanya agar memancing kemunculan hantu itu ke kamarnya. Setelah itu dia ke rumah kakaknya dan menyuruh dia dan anaknya untuk segera pergi ke kuil tua karena khawatir pada keselamatan Xia. Kuil tua yang juga di mana markas Xiu bekerja. Di sana, Xiaolong anak Xia tinggal di seberang kamar dan Xia tinggal di dalam markas. Sebelum pergi, Xiu mengingatkan Xia untuk tidak memberitahu keberadaannya kepada Yongxiang karena dia mencurigai Yongxiang mempunyai etikat yang tidak baik mengingat tahun lalu dia ingin menceraikan Xia karena wanita lain walaupun belum berhasil. Xiu menambahkan mungkin saja yang menyamar sebagai sosok wanita kucing itu adalah dia. Xiu lalu menghampiri keponakannya dan berpesan sama juga agar harus tetap menjaga ibunya. Setelah itu dia menelpon Xiaodong untuk mengatakan besok pagi jam 6 dia akan mengantarkan kepergiannya. Xiu berpesan kepada Ajun agar menjaga Xiaodong malam ini dengan baik. Dia lalu kembali ke lingkungan rumahnya dan memantau dari atas. Tepat jam 12 malam ada suara kucing dan dari samping terlihat ada sosok wanita yang berjalan ke arah Xiu. Sekarang sosok itu berada tepat di belakangnya dan di saat Xiu melihat ke belakang, hantu itu menancapkan jarum sulamnya yang ternyata hanyalah ilusinya saja. Xiu terus memantau dan kebetulan dia melihat Yongxiang yang berjalan keluar dari kamarnya. Xiu pun mengikutinya dan melihat dia yang ternyata menemui wanita selingkuhannya. Merasa itu bukan hal yang baru, dia pun berjalan pulang dan mendapati sebuah pintu ruangan yang terbuka. Setelah masuk ternyata tidak ada siapapun di sana. Dia lalu masuk ke kamar ibunya dan menemukan ponsel Yongxiang. Di kotak pesan ada pesan dari Xia yang berkata aku sedang berada di kuil kuno. Nah inilah ya, gondoknya ngomong sama orang bebel yang susah diajak berpikir. Semakin dilarang semakin dilakuin. Xiu langsung segera berlari menuju ke tempat kakaknya sambil menelpon kakaknya dan mengingatkan agar jangan keluar karena perempuan kucing itu sudah mengetahui di mana dia berada. Di pikiran Xiu, dia mencurigai Yongxiang apalagi ditambah dia menyaksikan sendiri Yongxiang bertemu dengan seorang wanita. Mendengar itu, Xia pun panik dan berteriak memanggil anaknya. Karena mengkhawatirkan anaknya, dia segera keluar ke kamar anaknya tapi tidak menemukannya di dalam. Dia pun lalu menelpon anaknya dan anak durhaka itu mengatakan dia sedang merayakan ulang tahun temannya. Xia memarahinya dan anak itu berkata jangan menyalahkanku karena kau juga melakukan hal yang sama dengan nenek. Wanita kucing itu tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Xia berlari masuk ke sebuah ruangan dan dari belakang jarum sulam itu menembus pintu depan yang semakin membuat dia takut. Dia lalu bersembunyi di bawah meja. Wanita kucing itu juga sudah masuk ke dalam ruangan. Xia memberanikan diri untuk lari darinya. Kemanapun dia pergi, wanita itu terus mengejarnya. Karena ketakutan, dia akhirnya jatuh dari atas dan tidak sadarkan diri. Xiu tiba di sana dan semua sudah terlambat. Xia berkata terbata-bata mengatakan itu memang ibu mereka. Benang wol pun sebagai buktinya. Xiu mengikuti benang tersebut yang berujung pada suatu tempat.
Hantu kucing itu berdiri di belakangnya sambil memegang jarum sulam. Dia berjalan mendekati Xiu. Xiu berkata jika memang benar itu ibu dan menginginkannya untuk mati, maka dia rela asalkan jangan mengincar Xiaodong. Mendengar itu, hantu itu menurunkan tangannya dan meneteskan air mata. Ada suara yang berkata, "Kakak, apa benar ibu sudah benar-benar meninggal?" Ternyata itu hanyalah Xiaodong yang menyamar sebagai hantu ibunya. Xiu menangis sambil bersimpu di kaki adiknya dan sekilas, roh ibu mereka terlihat membelai kepalanya. Setelah kejadian itu, Ajun berkata dia memasang kamera di kamar Xiaodong dan baru mengetahui bahwa Xiaodong mengalami penyakit skizofrenia dan melakukan semua teror tersebut. Semenjak kejadian itu, Xiaodong pun sudah tidak tahu kemana. Di depan foto ibunya, Xiu menangisi ibunya yang pergi begitu cepat dan menyesali apa yang sudah terjadi. Sebelum ibunya jatuh sakit, dulu mereka adalah sebuah keluarga yang akur. Sebuah keluarga seharusnya bukan hanya label keluarga, tapi dibutuhkan rasa saling mengasihi yang diungkapkan dengan perbuatan, bukan hanya dari sebuah kalimat manis yang terlontar. Dari film ini mengajarkan jangan karena rasa ego, kita mengambil sebuah keputusan yang malah akan menyesalinya seumur hidup karena apa yang sudah terjadi tidak mungkin diulang kembali. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.